Shalom saudaraku, sebagai orang percaya, kita hidup dalam dua realitas sekaligus, yaitu sebagai warga negara dan sebagai warga kerajaan Allah. Dan dalam realitas hidup ini, sering dipertentangkan manakah yang lebih utama, tanggung jawab iman atau tanggung jawab sosial. Karena itu, di kesempatan yang baik ini, mari kita belajar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa kami dalam sorga, bersabdalah kepada kami saat ini, supaya dalam realitas kehidupan ini, kami dapat melakukan tanggung jawab kami, baik sebagai umat Tuhan, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami memahami firman yang akan kami baca dan renungkan di saat ini, supaya kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membaca dalam Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Judulnya adalah tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama. Orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Saudaraku, perikop ini berlatar belakang saat Yesus berada di Yerusalem dan sedang mengajar di Bait Allah. Perikop ini merupakan kelanjutan dari cerita di perikop sebelumnya, ketika Yesus menegur para tokoh Yahudi dengan 3 buah perumpamaan yang menimbulkan kemarahan dan kebencian terhadap Yesus. Diceritakan dalam perikop ini, mereka berunding dan membuat rencana untuk menjerat Yesus. Lalu orang-orang Farisi mengutus murid-murid mereka dengan mengajak orang-orang Herodian. Sebetulnya orang Farisi bermusuhan dengan kelompok Herodian karena kelompok ini pro kepada Herodes, juga bekerja sama dengan pemerintah Romawi dan mendukung pajak yang ditentang oleh orang Farisi. Tetapi demi menjatuhkan Yesus, mereka bersatu melakukan persepakatan jahat. Apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini menunjukkan betapa busuknya hati mereka. Apapun dilakukan untuk menjatuhkan orang lain, meskipun harus bekerja sama dengan musuh. Aksi mereka di saat itu didahului dengan memberikan pujian kepada Yesus, yang jika melihat maksud dan tujuan mereka saat itu, pujian itu adalah pujian yang semu, pujian yang penuh kemunafikan. Lalu dengan maksud menjebak, mereka bertanya, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah pertanyaan yang penuh dengan jebakan. Karena jika Yesus menjawab tidak,
maka kelompok Herodian pasti marah dan melaporkan Yesus kepada tentara Romawi agar ditangkap karena dicap sebagai pemberontak. Sebaliknya, jika Yesus menjawab iya, maka kalangan Yahudi akan menganggap Yesus sebagai pengkhianat yang pro kepada pemerintahan Romawi. Bagi orang Yahudi, pemerintahan Romawi bukanlah pemerintahan yang sah, karena bagi mereka Tuhan Allah adalah satu-satunya raja, sehingga membayar pajak pada seorang raja dunia sama saja dengan menghina Tuhan Allah. Ini berkaitan dengan identitas dan iman. Mereka menganggap membayar pajak kepada kaisar berarti mengakui kaisar sebagai tuan yang menyaingi Allah. Tapi Yesus tahu kejahatan hati mereka. Kata munafik yang diucapkan Yesus pada ayat 18 mengandung arti tidak jujur atau palsu, orang yang berpura-pura. Dalam konteks ini merujuk pada sifat orang yang bertindak tidak jujur atau tidak tulus dalam niat mereka. Berpura-pura baik, tetapi sebenarnya bertujuan untuk menjatuhkan orang lain. Tapi sepintar-pintarnya manusia melakukan persepakatan jahat di hadapan Tuhan, pasti tidak akan berhasil. Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Ia tahu niat jahat mereka. Maka respons atas pertanyaan yang menjebak itu, Yesus meminta mata uang yang mereka gunakan untuk membayar pajak. Nah, mengenai uang ini, teks mengidentifikasikan koin tersebut adalah koin Romawi dengan gambar kaisar. Koin ini disebut sebagai koin uang pajak. Saat itu, uang logam merupakan lambang kekuasaan seorang raja. Setelah seorang raja naik takhta, ia mengeluarkan uang logam baru untuk menampilkan wajahnya sendiri. Nah, di luar dugaan, Yesus menjawab, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus bukan membuat pemisahan bahwa sebagian untuk Allah dan sebagian untuk kaisar. Kata berikanlah yang diucapkan Yesus pada perikop ini dalam bahasa Yunani apodote, artinya give, payback, atau return, memiliki makna mengembalikan apa yang seharusnya kepada pemiliknya. Yang Yesus maksudkan adalah memberi tempat yang benar. Pajak kepada pemerintah dalam konteks bacaan ini kepada kaisar yang diizinkan Tuhan sebagai hambanya untuk mengatur manusia, sedangkan hidup serta kepemilikan kita kepada Tuhan Allah, sebab kita adalah miliknya sebagai pusat hidup kita, yaitu Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, perikop ini mengajak kita untuk memahami hubungan antara komitmen rohani dan kewajiban duniawi, antara iman dan tanggung jawab sosial. Ketaatan kepada Tuhan Allah harus melebihi segala sesuatu. Jangan memberikan kepada dunia ini apa yang menjadi hak Tuhan, yaitu kehidupan kita dalam hal penyembahan dan persembahan diri. Meskipun kita hidup dalam dunia ini, tapi jangan kehilangan jati diri sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi juga Tuhan tidak menginginkan kita abai dengan tanggung jawab yang ada di tengah masyarakat, sehingga sebagai warga negara membayar pajak adalah tindakan iman yang wajib dilakukan orang percaya. Jika saudara mengaku adalah orang beriman, maka lakukan tanggung jawab sosialmu. Ingatlah saudara, berikanlah apa yang seharusnya kepada pemiliknya, pajak pada pemerintah, dan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa,
Kami berterima kasih untuk firman-Mu di saat ini yang mengajarkan kami untuk bertanggung jawab dalam kehidupan ini, baik sebagai anak-anak Tuhan yang menerima janji keselamatan sebagai warga kerajaan Allah, tapi juga sebagai warga negara. Tolonglah kami dimanapun kami berada, kiranya kami mampu menjadi saksi-Mu. Berikanlah hati yang taat kepadamu dengan iman yang diwujudkan dalam cara hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah pelayanan firman Tuhan melalui program menjabarkan trilogi pembangunan jemaat Gemim Sentrum Bitung. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, damai di hati.